Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktang Dawule dengan NIM 1120230006, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu, Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan data tidak berkelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas statistik digunakan untuk mengolah dan menganalisis data agar menghasilkan informasi yang bermakna. Salah satu dasar analisis statistik adalah ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Pada data tidak berkelompok, perhitungan dilakukan langsung terhadap data mentah atau tanpa interval atau kelas. Di sini kita akan membahas pengertian data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Setiap nilai data berdiri sendiri dan mewakili satu pengamatan. Contoh, berat badan kilogram 45, 50, 55, 60, 65. Selanjutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan membantu menggambarkan titik tengah atau kecenderungan umum dari suatu data. Yang pertama mean, rata-rata hitung. Kedua median, nilai tengah. Dan ketiga modus, nilai paling sering muncul. Nah, yang pertama kita akan membahas mean atau rata-rata hitung. Pengertian, nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi jumlah datanya. Rumusnya X bar sama dengan sigma X dikali N. Contoh data 10, 12, 14, 16, 18. Jadi X bar sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 dibagi 5 sama dengan 14. Jadi hasil minnya yaitu 14. Setelah itu kita akan membahas median atau nilai tengah. Pengertiannya, nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar setelah diurutkan. Rumusnya, jika jumlah data ganjil atau median sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Jika jumlah data genap atau median, rata-rata dua nilai tengah. Contoh, data 20, 22, 24, 26, 28 menjadi median sama dengan 24. Contoh kedua, 10, 15, 20, 25 ke median, 15 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 17,5. Selanjutnya kita akan membahas modus atau nilai yang sering muncul. Pengertiannya, nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Data bisa memiliki satu modus atau unimodal, lebih dari satu modus, atau bimodal atau multimodal, dan ketiga tanpa modus jika semua frekuensi sama. Contoh, datanya 4, 6, 6, 7, 8, 6, 9. Jadi modusnya sama dengan 6. Nah, di sini juga kita akan membahas perbandingan mean, median, dan modus. Mean, kelebihan mean adalah menggunakan semua data, dan kelemahannya terpengaruh nilai ekstrim. Yang kedua, median, kelebihannya tidak dipengaruhi nilai ekstrim, dan kelemahannya tidak semua data digunakan. Yang ketiga, modus, kelebihannya mudah dihitung, dan kelemahan tidak selalu ada atau bisa. Selanjutnya, penerapan dalam bidang gizi. Yang pertama, mean, menentukan rata-rata asupan energi pasien. Kedua, median, mengidentifikasi nilai tengah kadar HB ibu hamil. Dan ketiga, modus, mengetahui jenis makanan yang paling sering dikonsumsi pasien. Ketiga ukuran ini membantu ahli gizi menganalisis data konsumsi status gizi secara objektif. Berikutnya contoh aplikasi kasus. Seorang ahli gizi meneliti asupan protein dari 5 pasien. Datanya 60, 70, 65, 80, 75. Hasil, mean sama dengan 70 gram, median sama dengan 70 gram. Modusnya tidak ada karena semua nilai berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus pertama. Seorang ahli gizi memeriksa kadar kolesterol 4 pasien, 190, 200, 210, dan 230. Berapakah mean kadar kolesterol? A. 190, B. 200, C. 207,5, D. 210, E. 212,5. Jawabannya C. 207,5. Alasan, 190 ditambah 200 ditambah 210 ditambah 230 dibagi 4 sama dengan 830. Setelah itu dibagi 4 sama dengan 207,5 mg. Selanjutnya kasus kedua. Data konsumsi buah dari 8 pasien. Apel, pisang, pisang, jeruk, apel, pisang, jeruk, pisang. Buah manakah yang menjadi modus? A. Apel, B. Pisang,
C. Jeruk. D. Tidak ada modus. E. Apel dan jeruk. Jawabannya B. Pisang. Alasan pisang muncul 4 kali atau frekuensi tertinggi, jadi modusnya yaitu pisang. Terakhir, kasus ketiga. Data asupan protein dari 6 mahasiswa gizi 55, 60, 58, 65, 70, 62. Berapakah min asupan protein mereka? A. 60,5, B. 61,6, C. 62, D. 65, dan E. 63,3. Jawabannya E. 63,3. Alasan 50 ditambah 60 ditambah 58 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 62 dibagi 6 sama dengan 370 dibagi 6 sama dengan 61,7. Dibulatkan menjadi 63,3 gram. Sekian dari hasil video saya, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Oktavia Daulo dengan NIM 1120230006, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ukuran variasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian ukuran variasi. Ukuran variasi atau dispersi adalah alat statistik yang menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar variasi, data semakin beragam. Semakin kecil variasi, data semakin seragam. Contoh sederhana, jika berat badan mahasiswa gizi berkisar antara 45-47 kg, maka datanya seragam. Namun bila berkisar 40-60 kg, maka banyak variasi. Tujuan menghitung ukuran variasi yang pertama mengetahui tingkat penyebaran data, kedua membandingkan dua kelompok data, ketiga menentukan tingkat homogenitas, dan keempat melengkapi ukuran pemusatan seperti min, median, dan modus. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran variasi. Terdapat beberapa ukuran yang digunakan, yaitu yang pertama rank atau jangkauan, kedua simpangan rata-rata atau mean deviation, ketiga simpangan baku standar deviasi, keempat varians atau ragam, kelima koefisien variasi, dan keenam simpangan kuartil dan interkuartil rank. Nah, di sini kita akan membahas rank atau jangkauan. Mengukur selisih antara nilai tertinggi dan terendah, rumusnya R sama dengan X mar dikurang X min. Contoh data 4, 6, 8, 10, 12. R sama dengan 12 dikurang 4 sama dengan 8. Rank besar, data tersebar luas. Rank kecil, data seragam. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Mengukur rata-rata penyimpangan setiap data terhadap min. Rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma X1 dikurang X bar dibagi N. Contoh data 10, 12, 14. Min sama dengan 12, SR-nya atau simpangan rata-ratanya 10 dikurang 12 ditambah 12 dikurang 12 ditambah 14 dikurang 12 dibagi 3 sama dengan 1,33. Selanjutnya, simpangan baku atau standar deviasi. Menunjukkan tingkat variasi data terhadap rata-rata, rumus S sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Contoh data 10, 12, 14. S-nya 4 ditambah 0 ditambah 4 dibagi 3 sama dengan 1,63. Semakin besar S, semakin beragam datanya. Varians atau ragam. Menunjukkan kuadrat dari simpangan baku, rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Contoh jika S sama dengan 1,63, variansnya 1,63 kuadrat sama dengan 2,66. Selanjutnya, koefisien variasi. Mengukur tingkat variasi relatif antar kelompok data dengan satuan berbeda. Rumusnya KF sama dengan X dibagi X bar dikali 100%. Contoh rata-rata 50, simpangan baku sama dengan 5. KF-nya 50 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 10%. KF kecil, data lebih homogen. KF besar, data bervariasi tinggi. Selanjutnya, simpangan kuartil dan interkuartil rank. Simpangan kuartil, Kur D sama dengan Kur 3 dikurang Kur 1 dibagi 2. Interkuartil rank, I Kur R sama dengan Kur 3 dikurang Kur 1. Contoh, Kur 1 sama dengan 20, Kur 3 sama dengan 28. Jadi Kur D-nya sama dengan 4, I
QR sama dengan 8, menunjukkan seberapa terbesar data di bagian tengah distribusi. Berikutnya aplikasi dalam bidang gizi. Ukuran variasi sering digunakan untuk yang pertama, menilai perbedaan asupan zat gizi antar individu. Kedua, mengukur penyebaran kadar Hb, albumin atau berat badan. Dan ketiga, membandingkan homogenitas sampel penelitian gizi. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama. Rata-rata asupan protein 60 gram, simpangan baku 12 gram, hitung koefisien variasi. A 10%, B 15%, C 18%, D 20%, E 25%. Jawabannya D 20%. Alasan, KF sama dengan 12 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 20%. Menunjukkan tingkat variasi konsumsi protein antar responden. Selanjutnya, kasus yang kedua, berat badan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hitung kuartil tengah. A9, B10, C11, D12, E13. Jawabannya C11. Alasan, QD sama dengan data keempat karena 7 data, 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Nilainya 11. Jadi median berat badan balita. Terakhir, kasus ketiga, seorang ahli gizi mengukur kadar Hb pada 8 remaja putri 10, 11, 12, 13, 12, 11, 14, 13. Berapakah rentang kadar Hb mereka? A2, B3, C4, D5, E6. Jawabannya C4. Alasan, rentang sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4, menunjukkan seberapa lebar variasi kadar Hb antar remaja. Teman-teman semuanya, sekian dari hasil video saya. Terima kasih.